Oke, selamat malam, Malam. oh, pemirsa di Kota Nabire, terutama pemuda Katolik. Malam ini saya sedang berhadapan-hadapan dengan Pak Petrus. Ya, Kebetulan Pak Petrus ini ada berencana untuk melakukan salah satu kegiatan yang akan melibatkan pemudi Katolik dan OMK se-Kabupaten Nabire yang berada di Pak Paruk. empat paroki. Jadi perkenalkan, ini Pak Petrus Gobay, penanggung jawab kegiatan. Saya akan tanya-tanya beliau tentang apa rencana kegiatan itu. Tapi Pak Petrus, perkenalkan diri dulu. Oke, nama saya Petrus Gobay. Saya di Ya, sini sebagai penanggung jawab dari kegiatan peregrinasi bersiara sambil berjalan yang akan kami laksanakan pada tanggal 30 Mei sampai 2 Juni. wow, keren. Itu kegiatan apa? Coba ulang, namanya dulu, nama kegiatannya dulu. Sebenarnya untuk nama kegiatan sendiri kami mengakhiri, maksudnya tujuannya dulu ya. Ya, maksud dan Oke, tujuan. maksud dan tujuannya itu, tujuan kami itu untuk menutupi bulan Maria ya, bulan Oh, Mei. ya, ya, ya. Maka dari itu kami mengajak terutama anak muda, karena kita tahu anak muda itu adalah sebuah tombak untuk masa depan yang lebih baik. Maka dari itu dengan tujuan kami mengadakan bersiarah sambil berjalan, Ya. ya dari situ kami akan, ya saya rasa akan menumbuh sebuah jalinan persahabatan seperti begitu. Oh, di antara Untuk sesama ya pemuda Katolik, pemuda begitu Katolik ya? yang Oh, ada oke, di oke. 4 paroki di Kabupaten Nabire. Nah, ini kegiatan ini menarik ini. Tentu ini akan melibatkan pemuda-pemudi Katolik. Nah, rencananya itu tanggal 30. Nah, ini berarti apa namanya? Kegiatan ini untuk mengakhiri doa Rosario di bulan Mei ini. Iya, Kemudian ditujukan kepada pemuda Katolik. iya, benar Jadi sekali. kegiatannya itu jalan kaki. Dari mana itu? Eh, untuk acaranya sendiri kami akan melakukan perjalan kaki Ya, titik awal dari gereja KSK Bukit Meriam ya. Oh, dan berarti di sini. iya, Ini karena kebetulan kita ada di KSK ini ya. Ya, iya. oke. Terus nanti titik akhirnya di Goa Maria, Lagari SP4. Wow, berarti jalannya berapa hari itu? Ya kurang lebih sesuai dengan rundown acara yang sudah dibuat itu 4 hari. 4 hari. Tapi di sini perjalanannya itu kami akan ada waktu istirahatnya juga. Ya. Iya. Jadi berarti jalannya itu malam atau siang hari? Jadi kalau sesuai dengan rundown-nya itu kami akan memulai berjalan dari KSK itu Mhm. pada hari Kamis tanggal 30 Mei ya, Jam jam 5. pagi Jam atau 5 sore? sore. Jam 5 sore. Iya. Start dari sini, Start dari sini, kemudian terus kami akan melakukan perjalanan ya sampai pertama nanti kami akan tiba di Lagarisati dulu. Iya. berarti malam berangkat, paginya tiba di Iya. Lagari 1. Oke. Sekitar jam-jam subuh lah. 2, Diperkirakan 3, subuh. 4 ya. Ya. Nanti sampai di sana, sampai di Lagari 1, itu apa yang dilakukan di sana? Ya tentunya Artinya pasti ada jeda waktu untuk istirahat iya, ini ya. ada waktunya pasti kami akan istirahat. Setelah kami tiba di Lagari 1 di mana tempat yang sudah disediakan oleh panitia. Ya. Jadi kami akan semua berkumpul di situ. Ada kegiatan di situ? Tentunya pasti kami beristirahat lah karena kami melakukan perjalanan yang cukup jauh. Ya. Ya. Maka dari itu pasti kami akan beristirahat dan mempersiapkan hal-hal yang akan kami siapkan untuk perjalanan selanjutnya. Selanjutnya. Lalu Iya. dari Lagari 1 menuju ke Lagari 4. Iya. Itu siang. Jadi dari pagi itu kan kami tiba sana subuh. Subuh. Otomatis kami akan istirahat sampai
jam 12 ya, jam Ya. 12 dalam artian di situ kami akan melakukan doa bersama, doa rosario. Setelah itu kami akan melanjutkan perjalanan lagi. Oh, berarti ini jalannya itu cuma malam. Iya, Jadi cuma malam. dari Nabire ke Lagari 1 malam, lalu Lagari 1 ke Lagari 4 juga malam begitu. Iya, malam juga. Nah, dari sudah keluar dari Lagari 1 lalu ke Lagari 4 malam. Nah, paginya di sana bikin apa? Tanggal 31. Tanggal 1. Untuk tanggal 31-nya itu kan Masih di Lagari 1. iya, masih di Lagari 1 kan. Ya. Otomatis sore baru kita keluar dari Ya. situ. Jadi kami tiba di Lagari 4 itu tanggal 1. Ya. Ya, tentunya subuh sama dengan tanggal 30 itu. Setelah kami tiba di sana, ya kami istirahat dulu. Soalnya kan perjalanan juga. Setelah kami beristirahat di sana, habis itu kami akan tentunya doa rosario pasti ya. Ya. Pasti akan berjalan seperti begitu. Terus ada sharing tentunya tentang perjalanan yang dijalani ya, mulai dari awal KSK ya sampai pada di SP4 itu. Jadi di situ kami akan sharing apa yang didapatkan, apa yang dirasakan, dan tentunya makna apa yang diambil dalam perjalanan. Perjalanan yang melelahkan ini. Nah, itu dia. Oke. Kemudian dari situ kembali lagi ke Nabire. Ke Nabire nanti jalan kaki atau seperti apa? Sesuai dengan pembicaraan terakhir waktu itu untuk kembali ke Nabire tentunya kami akan menggunakan transportasi entah itu trek atau bis yang akan kami siapkan. Jadi tentunya kalau jika selesai dari acara sana kami pulang kembali ke Nabire kota ya, itu tentunya pakai alat transportasi seperti itu. Jadi di hari terakhir di Lagari itu akan sharing penutupan doa Maria. Iya. Lalu sharing itu tentang apa namanya? Bagaimana kita berjalan dari Nabire sampai di sana, kelelahan, capai, lalu makna apa yang diambil dari situ. Artinya pasti tentu di-sharing dengan teman-teman atau adik-adik pemuda atau AMK. Nah, persiapan menuju ke sana itu seperti apa sekarang? Oh iya, sebelum kita berbicara persiapan itu, tentunya di dalam kita berdoa rosario itu ada devosi yang kami kami aturkan. Itu devosi yang sudah yang dipikirkan oleh panitia itu yang pertama mengenai pembangunan. Pembangunan dari setiap paroki. Kayak macam di KSK sini sedang. Nah, itu pembangunan seperti apa itu? Ya, kalau di KSK sini kan sedang ada merencanakan untuk pembangunan taman wisata. Ya, taman wisata Maria Pembawa Damai dan Yesus Pemersatu Bangsa. Jadi itu terus misalkan kayak macam di paroki Santo Antonius dengan pembangunan gereja yang baru, dan itu pun tentunya dari setiap itu punya ikut andil. Iya. Itu yang pertama. Terus yang kedua untuk mendoakan demi kesejahteraan masyarakat Papua Tengah ya. Terutama di Nabire ini. Lalu dengan devosi-devosi yang akan kami. Berarti yang tadi itu kan lebih kepada pembangunan fisik. Iya. Ya, tapi kalau boleh saya tanya, bagaimana Pak Petrus sebagai seorang pemuda Katolik, yang tentu pemuda Katolik, ya kita sebagai manusia itu mungkin kelakuan kita belum tentu dalam tanda kutip ya itu sesuai dengan kehendak gereja atau kehendak agama. Nah, saya ingin lebih kepada pembangunan manusianya itu menurut Pak Petrus sendiri seperti apa? Artinya dari gereja mungkin seperti apa terhadap pemuda, lalu pemuda juga harus bagaimana begitu untuk menuntut. Artinya kan kita pemuda di Nabire hari ini bukan kita berada di situasi kabupaten lagi, tapi kita ini kan sudah masuk ke provinsi, dan Nabire ini adalah ibu kota
provinsi. Nah, menurut Pak Petrus seperti apa ini? Untuk pembangunan secara manusia. Ya, Oke, baik. pembangunan manusianya Iya. ya. Untuk pembangunan manusia sendiri itu kan tentunya yang saya tahu untuk pembangunan manusia itu sendiri itu dengan cara dinamakan kebersamaan. Ya. Kebersamaan dalam artian bahwa Rasa saling memiliki. rasa saling memiliki dengan kegiatan-kegiatan yang akan bisa dilakukan. Ya. Jadi seketika dari 4 paroki yang ada ini, ya ketika dari paroki mana buat kegiatan, entah itu dari mana, Harus mendukung. Iya, harus saling mendukung. Ya. Karena kami semua adalah umat Tuhan. Ya. Jadi kami bisa bersatu dan bisa melakukan semua karena Tuhan. Dan yang harapan saya ke depan ini, dengan ada kegiatan siara bersama seperti begini, kami umat Katolik ya, terutama 4 paroki yang ada sini bisa bersatu, terutama untuk anak mudanya. Dalam artian setiap kegiatan yang akan kami lakukan saling mendukung. Ya. Karena cita-cita dan tujuan terakhir daripada itu kan kami ingin bersatu. Ya. Ya. Membangun iman Katolik. Kira-kira begitu ya. Ya. Artinya jangan karena di sini KR, mohon maaf, KSK buat kegiatan lalu sudah itu KSK saja, atau mungkin karena KR bikin kegiatan atau Paroki Antonius atau Nabire Barat karena Santo Yosef, itu kegiatan orang di sana, jadi biarkan saja. Tapi saya pikir ini tidak bagus ya, artinya mari kita saling mendukung. Kegiatan ini dimotori oleh KSK, Pemuda Katolik di KSK Nabire, Paroki KSK, jadi yang lain mendukung. Selanjutnya nanti sebentar, kalau ini untuk kegiatan kita ini bukan KSK saja, ya, tapi tentunya dari Pemuda Katolik, ya. Otomatis di dalam Pemuda Katolik itu berarti ego apa namanya, ego paroki itu jangan dibawa, jangan dibawa karena itu cuma gereja paroki yang memisahkan kita, tapi kita satu Katolik, satu Pemuda Katolik, begitu ya Pak Petrus. Jadi kegiatan besar ini bukan dari paroki KSK, bukan dari paroki KR, bukan dari paroki Santo Antonius, tapi ini adalah suatu kegiatan untuk orang muda dengan maksud dan tujuan menyatukan, saling mendukung, ya lebih-lebih pada mengkokohkan kembali menjadi satu. Oke. Begitu. Kebersamaan ya, persatuan. Jadi kegiatannya itu bukan dari paroki KSK dan semuanya, tapi itu kegiatan dari orang muda. Ya. Jadi di mana kebetulan dengan program-program yang sudah direncanakan oleh Pemuda Katolik itu sendiri untuk kegiatan bersama. Jadi saling mendukung. Iya. Ya. Jadi yang saya rasakan setelah kami kegiatan bersiara seperti begini, pasti akan ada namanya relasi yang baik. Iya, tentunya di dalam kita nanti bersiara itu juga kan ada sharing-sharing antara teman yang kita bisa saling mendengar. Berarti persiapan sudah matang? Ya, itu kalau kita bicara mengenai persiapan itu sendiri, tentunya karena kami melakukan perjalanan jauh dan kami menggunakan jalan raya, otomatis perlu kita masukkan surat ke pihak yang berwenang, misalkan kayak Polres ya, untuk mengenai surat itu sendiri sudah kami berikan dan sudah di ACC. Maka dari itu untuk perjalanan ke sana tentunya kita akan membutuhkan P3K istilahnya ya. Berarti harus ada ada keamanan, kemudian ada kesehatan. Tim kesehatan supaya semua mengcover atau mendukung kegiatan ini. Ya, kemudian mungkin tentu anak-anak peserta juga harus siapkan diri. Mental, fisik, kayak begitu ya. Kemudian sudah berapa ini yang mendaftar? Sudah ada atau belum? Untuk semenjak awal ya, kemarin tanggal berapa ya kami mulai itu? 3 hari yang lalu itu sampai sekarang itu untuk peserta yang daftar sudah sekitar belasan. Oh, berarti di atas 10-an ke atas sudah ada. Berarti akan terakhir saya lihat 12. Tidak tahu sekarang setelah ada. Tapi yakin bahwa peminatnya pasti
akan banyak. Saya yakin karena ini adalah satu kegiatan yang sangat luar biasa, apalagi untuk umat Katolik bulan Mei adalah bulan Rosario, di mana bulan yang sangat spesial ya. Ya. Terus kegiatan begini ya tentunya kalau menurut saya itu suatu kegiatan yang baru, apalagi kami bersiar harus berjalan sejauh, terus kami mencoba untuk menggali makna, terus doa bersama untuk menutupi bulan Maria. Oke, baik Pak Petrus, dimengerti. Artinya mungkin dari Pak Petrus sendiri ada sedikit ajakan atau ya promosi kecil-kecilan lah terhadap pemuda Katolik, mungkin seperti apa? Baik, untuk ajakan saya kepada seluruh pemuda Katolik yang berada di Nabire, mari kita mendukung dan mensukseskan acara ini. Ya. Karena acara ini adalah acara kita bersama, terutama kita orang muda ya, di mana dengan bersiar ini kami bisa bersatu, ya, bersatu dalam melakukan pelayanan ya, terutama di gereja, ya. Terus ketika begitu kami punya kegiatan, entah itu apa saja kegiatannya, kami bisa saling mendukung. Karena dengan kegiatan ini kami bisa membangun sebuah kesadaran yang baik untuk kami saling menghargai, ya, umat Katolik, saling memiliki. Nah, antara kami sendiri terutama orang muda Katolik yang ada. Jadi yang harapan dari saya semoga seluruh orang muda Katolik yang ada di Nabire bisa ikut berpartisipasi. Berpartisipasi sehingga kegiatan kerohanian ziarah ini berjalan bersama, bisa berjalan dengan baik dan dan bisa jadi berkat untuk orang-orang yang amin. Oke, baik pemirsa, terima kasih. Jangan lupa ya, harus semangat dan mendaftarkan diri melalui nomor HP yang sudah tersebar. Dan mari saya bersama Pak Petrus mengajak pemuda Katolik di Kabupaten Nabire jangan sampai ketinggalan, karena kegiatan seperti ini di Nabire sangat jarang. Iya, sangat. Sehingga tentu di dalam kegiatan seperti ini ada makna yang akan sangat bermanfaat untuk kita. Baik, terima kasih. Saya Titus Ruban dan saya Petrus Gubay. Ya, selamat malam. Bye-bye. Malam.